Kalian bisa lihat di sekeliling kita. Sini nih. Ini alat-alatnya ini lengkap banget. Nah, kalau kayak helm adventure, dia itu lebih manusiawi lah fitmentnya. Dia nggak yang ngejepit banget di pipi. Biasa kalau rata-rata jaket yang udah pasti ada dapat protektor dia di bagian sini. Jaket. 2 jaket, beli 1 dapat 1, dapat 2. Nah, video ini disponsorin oleh MPL, di mana kalian bisa melihat pertandingan-pertandingan bola yang akan mendatang. Dan di sini kalian juga bisa bermain, menentukan tim kalian sendiri, menganalisa tim kalian sendiri. So, buruan aja yang pengen download langsung aja ke mpl.id. Langsung download aplikasinya. Tadi udah jaket, sekarang kita ke bagian bawah. Yoi. Nah, yang selangkangan-selangkangan juga harus diproteksi juga. Betul nih. lah. Penting itu. Penting itu. Nah, ada 2 tipe nih dari model celana. Yang satu apa nih, Bro? Nah, ini tuh dari brand Arestaichi lagi celananya. Nah, ini celana ini Kayak itu bahannya mirip kayak yang tadi mirip ya? sama yang jaket tadi, betul. Dia juga sama, dia waterproof celananya dan dia juga tetap bisa dibuka ya untuk angin-angin. Oke. Dia tetap ada dan dia juga tetap ada protektornya. Oh, ini dibuka kayak yang tadi ya? Betul. Oh, nah nih kalau kalian lihat di bagian sini nih, ini ada mesh-nya juga nih. Biar ada angin masuk tuh. jadi nggak berkeringat ya? Nggak berkeringat ya? Nggak berkeringat ya? Kayaknya jadi salah persepsi nanti. Iya. Tapi ya intinya kalian kan ketika touring butuh celana yang nyaman. Iya, betul. Butuh, karena perjalanannya pasti nggak cuma 1 jam 2 jam kan? Betul. Perjalanannya pasti jauh dan celana yang gini. Nah, untuk celana sendiri protektornya tuh di bagian mana? Biasa kalau untuk celana dia protektor sih yang gue tahu dia ada di bagian sini. Oke. Bagian sini ini ada nih. Di Nih, belakang ini ya? kelihatan lah ya. Berarti nih. di Ini kelihatan pinggul lah ya? Oke. Di pinggul situ ada. Sama di bagian dengkul Lutut. nih. Oke. Ini juga ada. Gitu. Oke. Jadi memang di bagian 2 itu dan Ya. ini semuanya juga udah ngelindungin banget dari air. Jadi mungkin kalau naro karcis atau Betul. apa gitu-gitu semuanya kelindung dari air ya. Yes, betul banget. Nah, satu lagi di meja nih kita juga ada celana jeans. Nah, ini juga celana riding. Celana riding karena dia juga ada Oke. protektornya di bagian dengkul juga. Nah, ini kita bisa copot nih. Nah, kayak gini bentuknya. Nih bentuk protektornya kayak gini. Jadi ini kalau yang ini tadi udah di-include di Dia dalamnya. di dalam, di bagian dalam. Kalau yang ini bisa dicopot pasang ya. Copot pasang dan dia lebih simpel sih buat copot pasangnya. Oke. Lalu juga ada di bagian sama sih ya, pinggang juga ada. Di Pinggang bagian juga sini. ada. Nah, Nih. ini di bagian dalam nih juga ada. Oh. Jadi kalau crash, tiba-tiba amit-amit nih kita crash, tetap ada proteksi dari bagian pinggul dan lutut. Betul. Gitu ya. Nah, oke, dari segi kenyamanan kira-kira gimana nih, Bo? Dari 2 tipe celana ini nih. Dari segi kenyamanan sih pasti untuk yang jeans gua rasa akan lebih nyaman ya. Oke. Karena kan dari segi bahan dia lebih lentur lah ya. Lebih lentur. lentur Ini dan juga stretch gitu ya. dan bahannya juga akan lebih masuk angin. Anginnya lebih masuk lah ya. Kalau Gitu. masuk angin nanti dikerokin dong. Iya, jadi keroknya di celana dan di kaki dong. Iya Iya, gitu. Gitu. Oke. Kalau ini kan bahannya dia lebih kayak apa? Dia sih lemas juga kok ini bahannya. Cuman Nggak dia terlalu tuh kaku nggak banget. stretch, tapi Oke. nggak stretch kan gitu. Jadi memang dia tipikalnya lebih agak gombor gitu ya. Lebih ketika gombor, dipakai ya. betul. Oke. Nah, kalau gue lihat-lihat nih dari yang tipe ini sama yang tipe jaketnya tadi, Betul. berarti kayaknya kita udah nggak perlu pakai jas hujan dong ketika pakai bahan-bahan yang kayak gini nih. Enggak sih, nggak usah. Karena emang udah tadi jaket tadi tuh juga udah waterproof dan ini celana juga ada waterproof ya. Jadi emang udah. Jadi kayaknya kalau udah pakai celana yang ini dan jaket yang tadi kayak nggak perlu tiba-tiba hujan harus berhenti, Iya. buka bagasi, buka pannier belakang Wah, untuk iya. cari jas hujan lagi. Jadi udah bener-bener komplit banget ketika dipakai touring. Kalau yang ini sama jaket yang Tadi, model daily tadi, Ya itu sih kita masih udah harus pakai berhenti jas ya. hujan lagi. Harus gitu. berhenti sih tuh daripada basah dalam-dalam kan nggak enak tuh ya. Iya, karena wah itu akan repot banget ya ketika Repot lah. touring Asli. harus ganti-ganti. Nah, itu bakal repot. Nah, Betul. itu adalah 2 pilihan celana nih yang ada di RC Motoran. Sebenarnya banyak, jadi kalian bisa cek ke sini juga Ya. buat
cari celana-celana lain. Betul. Sekarang kita ke tangan nih. Yoi. Nah, pertanyaannya kenapa sih harus pakai glove gitu loh ketika kita naik motor? Udah pasti yang pertama buat melindungi ya. Kalau amit-amit Yap. kita crash, ini pasti perlindungan. Ini tangan karena pasti nahan kan kalau Oke. gitu pasti butuh lah kita. Yang kedua, biar nggak belang. Oh iya, bener banget, bener banget. Bener Karena nggak? sering banget kalau kalian nemuin teman-teman kalian yang mungkin riding, nggak suka pakai glove, tiba-tiba besok kalian ketemu aja sama dia pakai Iya. kaos gitu ya. Iya. Kelihatan banget di sini ya. Pasti itu buat biar nggak belang. Iya, iya, bener banget, bener banget. Nah, Gitu. pilihan glove itu kan macem-macem banget nih. Betul. Dari macem-macem brand. Nah, di sini yang lu pilihin buat gua kira-kira bedanya apa nih? Ini yang gua siapin adalah glove yang buat daily use Oke, sama yang buat touring oke. gitu. Nah, Bedanya apa nih? bedanya apa? Start dari yang ini dulu nih. Ini yang buat touring nih ya. Yap, ini tadi merek Five. Nah, yang buat touring itu dia bedanya kalau kita perhatiin nih sebelahan. Hmm. Tuh, yang ini tuh lebih panjang sedikit kalau yang buat touring. Di bagian Bagian pergelangan. pergelangan tuh lebih panjang gitu. Oke. Kita coba pakai aja ya. Boleh. Kita coba pakai. Nah, dia tuh lebih Oke. panjang. Gue pakai satu yang ini, satu yang itu deh. Wah, ini ada manual booknya. Iya. Buat baca-baca. Buat baca-baca sambil nih. Jalan. Satu lagi, oh kebalik. Nah. Gitu. Boleh juga nih, kiri kanan beda ya. Yoi, ini kita biar ngerasain langsung nih. Oke. Wah, Nah, apa ini yang dirasakan? pertama benar tadi yang ini jauh lebih panjang nih. Betul. Dari posisi ininya. Hmm, Lebih ngelindungin bagian pergelangan ya. betul. Karena di sini ada padding tambahan. Terus yang paling kerasa banget, ini anget banget langsung. Ini anget, betul. Langsung berasa ini anget. Karena kan ini kan glove-nya waterproof ya. Oh, waterproof. Ini waterproof yang kita pakai ini Oke. yang Five ini. Jadi Berarti dengan pakai jaket yang tadi ini juga udah nutup sampai ke sini juga Udah, ya berarti udah. ya. Jadi anti air. nanti aja. Jadi ini kan kalau udah pakai glove ini, jaket yang tadi, terus celana ya, udah kalau hujan terabas aja lah. Langsung gas, nggak usah berhenti-berhenti Nggak lagi usah gitu. ya. Langsung nih. Oke, nah. Dan ini juga tetap bisa ini ya, smart tip buat handphone ya. Oh, tetap bisa buat ini ya. Bukan buat main HP di jalan ya, tapi Bukan sebenarnya buat kalau TikTokan gitu sambil Yoi. scroll nggak boleh. kalau kalian lagi touring nih kan mungkin nyalain maps lah ya. Ya. Sebenarnya kalau buat Berhenti bergeser-geser dulu, masih terus bisa. habis itu kita cari tujuannya kemana Betul. gitu kan. Gitu sih. Itu masih bisa ya. Di semua jari. Biasa sih kalau itu di jempol sama di telunjuk. Telunjuk ya di sini ya. Jadi Biasanya. buat mungkin mencet-mencet di sebelah mana gitu. Betul. Nah, kalau di tipe glove sendiri, protektornya tuh di sebelah mana aja sih bagian glove? Protektor tuh udah pasti biasa ada di sini, nih. Knuckle sini Di ya? knuckle ya, di sini. Oke. Sama ada di bawah sini nih. Nih, Di bagian palm sini ya? di sini. Oke. Nah, ini gua cerita dikit pengalaman pribadi. Gua kan pernah habis crash ya. Oke, gimana tuh? Nah, ini tuh benar-benar berfungsi banget ngelindungin. Karena kebetulan gua crash waktu itu ke kanan dan gua begini ke aspal. Oh, refleks karena kita pasti refleks akan Pasti. pegangan gitu. Ah, dan ini benar-benar asli. Ini menurut gua kalau lu nyari glove itu paling nggak harus ada protektor sininya. Sini ya? Ya. Ini lebih penting ya? Ini penting sih sini. Oke. Karena emang pasti kalau lu crash kan akan megang aspal ya, gini lah refleks. Nah, ini tuh sangat amat melindungi lah bagian Oke. sini. Gitu. Berarti sebenarnya ini penting banget dong, karena Penting. kalau misalnya sampai sininya udah berdarah, mungkin kalau lukanya di sini itu mungkin masih lebih nggak masalah ya. Iya. Karena kita bakal megang setir lagi kan? Iya. Kita bakal megang stang lagi kalau ininya udah luka Tangan tuh parah. banyak loh kepakainya loh ini loh. Jadi, wah, Iya. buat kalian-kalian yang belum punya glove, riding nggak pakai glove, kayaknya harus nih Harus mulai sih. saat ini. Selain tadi ya, biar Biar nggak nggak belang kan. Iya. Biar nggak belang. Tetap biar nggak bocel-bocel. Iya, karena kan ketika kita nggak itu. tahu ya amit-amit lah ya Yap. gitu. Oke. Gitu. Jadi kayaknya kita harus pakai dua-duanya nih. Siapa tahu cadangan kan. Cadangan, tapi bener loh maksudnya emang bawa glove 2 itu sebenarnya di touring itu menurut gua oke kok. Oke. Bawa 2. Bawa dua ya. Jadi Bawa yang dua itu nggak satu apa-apa. mungkin pas hujan-hujan, oke pakai yang ini deh. Iya, atau mungkin kalau lagi cuaca emang lagi cerah banget lah ya. Cerah gitu. banget. Boleh pakai yang ini aja gitu. Cuman kalau emang kalian udah mungkin lihat langit agak gelap gitu, bisa langsung Sekalian ganti. tadi ganti pakai jaket yang Iya. full terus ini. Karena tangan juga kalau kelamaan pakai yang ini mungkin kan agak bakal basah dan Yes. jadi nggak nyaman. Jadi Betul. kayaknya glove harus punya Bawa dua. 2 sih, bener sih itu. Nah, akhirnya sampai di bagian bawah. Yoi. Dan ini ada macam-macam nih pilihan sepatu yang tadi lu udah siapin nih. Yes. Nah, bedanya apa nih, Bro, dari sepatu-sepatu ini nih?
Nah, ini kalau untuk sepatu sebenarnya dia semuanya sama-sama waterproof ya. Oke. Ini semua waterproof Semuanya semua. udah waterproof. Yes. Oke. Dan ini brandnya TCX. Oke. TCX. Nah, bedanya kalau yang ini dia modelnya kan lebih kayak casual. Casual, kayaknya masih dipakai harian masih oke. Pakai hari juga masih nih. oke. Terus kalau mungkin emang mendadak nih harus masuk mall lah ya, jalan iya, gitu. Ini masih oke. Iya, benar Masih juga. oke banget. Masih kelihatan kayak sepatu biasa ya. Iya. Oke. Nah, terus di sini juga ada ini tipenya TCX baja. Ini baja ini ada dua nih, ada Oke. yang mid sama yang high, yang tinggi. Oh, oke. Ini sebenarnya sih tinggal senengnya kalian aja sih mau pakai yang tinggi banget. Ini kan lebih melindungi lah ya kalau ini. Sampai ke tulang kering ya berarti Yes, ya ini ya, yang betul. tinggi ini ya. Mm-mm. Oke. Mungkin kalau ini sih kalau menurut gua lebih berguna kalau mungkin kalian mau explore masuk hutan. Oh, Mungkin ya. oke. Karena kan suka ada ranting-ranting Iya, lah ya. takutnya sampai ke sabet apalah gitu. Itu dia makanya ini mungkin yang tinggi ada gitu, tapi yang setengahnya pun midnya juga ada Oke, gitu. jadi semuanya nih udah pertama tadi waterproof ya. Yes. Terus apa sih yang membedakan sepatu biasa, sepatu riding ini sama sepatu-sepatu biasa nih Nah. yang kita pakai? Dari kayak boot-boot biasa kan ada juga nih yang setinggi ini nih. Iya. Nah, untuk bedanya sih sebenarnya kalau kayak di sepatu kayak gini ya, dia itu di bagian sini biasa tuh dia lebih keras. Di Oke. bagian sininya dia tuh ada yang lebih keras dan di bagian sini ada perlindungan di bagian mata kakinya. Bagian sini ya, belakang sini. Dia tuh Ini lebih makanya tebel banget nih lebih tebel kayaknya banget di sini. bagian mata kakinya gitu sih. Itu yang membedakan sama sepatu biasa Biasa. ya. Oke. Karena mungkin kalau crash apa segala macam juga ngelindungin biar Iya. nggak kesleo di bagian ankle gitu ya. Betul. Oke. Lagi kalau Apalagi yang tipe ini nih, tipe ini dia dua lebih ini. keras lagi nih. Ini lebih keras lagi, dia benar-benar ditekan, ini dia nggak bengkok, nggak nekuk Mungkin ini. nggak mirip-mirip kayak safety shoes gitu ya, Iya. yang buat orang kerja Betul. konstruksi gitu Iya. ya. Nah, Oke, Gitu. tapi ini pastinya lebih enteng daripada safety shoes yang Iya. di luar sana. dan pasti ini waterproof. Ini kalau mungkin teman-teman bisa lihat ada detail yang unik di bagian sini. Nah, ini biasanya buat congkel shifter ya. Ya, betul. Jadi memang dibikin jauh lebih padat buat shifter gampang Ya, congkel buat- gitu ya. Dan Gitu. lebih nggak ngerusak sepatunya. Nah, oke. Ini ada berbagai pilihan sepatu. Nah, kayaknya gue udah komplit semua ya tadi ya. Tadi sih satu badan udah lah ya. Satu badan udah dari helm, jaket, celana, glove, sepatu. Udah Nah. lengkap semua kayaknya. Nah, mungkin ada lagi nih tambahan dikit lagi yang mungkin kalian perlu buat bawa di satu ring lah ya. Oke, apa aja nih? Nah, di sini tuh kita ada phone holder. Hmm, Phone holder ini kita dari brand X-Guard. oke. Menurut gue ini penting karena ya buat di jalan lah ya. Di motor standar pasti nggak motor. ada tempat buat naruh handphonenya gitu Nah, kan. betul. Nah, ini kita ada nyediain X-Guard yang bisa hampir di semua sisi motor bisa dipasang. Bisa. Oke. Jadi ada apa aja nih dari X-Guard? Nah, buat X-Guard itu dipasang? kan dia kan udah pasti ada ininya nih yang buat yang ini yang adalah utamanya lah ya. Kalian Ya. butuh ininya dulu. Terus biasanya nanti kita tuh ada nyediain kayak ada casing handphone. Terus atau kalau ini casing handphone tapi khusus buat iPhone ya. Khusus iPhone. Khusus Oke. iPhone. Nah, kalau HP kalian bukan iPhone, kita tuh ada nyediain yang kayak gini. Ini buat ditempel di Ditempel belakang. di casingnya berarti Di casingnya. ya? Atau di handphonenya langsung? Betul. Biasanya sih di casing lah ya. Iya, di casing lah ya, betul. Oke. Sama ada juga atau yang kayak gini, dia kayak karet. Jadi Oh, ini buat universal, Universal, jadi ya? Oke. gitu Berarti sih. lebih gampang misalnya mau pindah-pindah handphone, sebenarnya ini sih. pakainya yang kayak gini ya? Itu simple. Mau Oke. di semua handphone dia bisa gitu. Tapi yang pindah-pindah. utama pasti Butuh si ininya dulu. holdernya dulu. Nah, Holder. holdernya ini biasanya bisa dipasang di mana aja? Holder sih macam-macam dia. Jadi kalau dia buat dia tuh ada nyediain 3, ada yang handlebar, Oke. ada yang ini tuh kayak small tube, sama Small? satu lagi tuh anjir, gue lupa namanya. Tapi ada satu lagi. Jadi tuh yang buat di motor. Oh, mirror. Mirror? mount Oke. namanya, sorry, mirror mount. Jadi itu kalau yang mirror mount itu dia biasa kepasang di bagian spion. Spion. Ah, Oke. Biasa kalau spion tuh yang pasang tuh motor-motor Vespa, Vespa Oh. Matic, terus kayak pokoknya motor-motor Matic tuh. Diklaim di batang Betul, itunya. betul. Oke. Nah. Jadi yang kecil ya? Yes. Tube-nya yang kecil Nah, ya? kalau yang kayak ini small tube itu dia buat di motor sport. Oh, di Jadi, stangnya? Di stang tengah. Kalau motor sport, kalau kalian ngeh ada bolongan di tengah. Oh, oke. Kan suka ada yang bisa dicopot tuh, Ya. ada lubang di Ah, tengah. ah. Itu pakai yang small tube, tapi ada Yang tambahan ini. satu lagi supaya dia bisa ngunci di situnya. Oh, berarti posisinya di tengah, Di tengah. tengah stang Tengah gitu stang, ya? betul. Oke. Sama ada satu lagi handlebar. Jadi itu ngeklaim di bagian Si stangnya lah ya. tube-nya itu lah ya. Oke. Ininya, betul gitu. Jadi emang dia ada 3. Ini pasti akan kepake banget karena kita butuh ngeliat map ya. Iya. Ketika lagi touring, ingat bukan buat
cek-cek Instagram, Ngapain? buat Iya, jangan, lu jangan kepoin lagi. mantan, nggak boleh nih. Lu lagi jalan bukan berarti lu sambil jalan lu begini-begini, Iya, jangan. ini gitu. cuman buat membantu biar handphone kalian gampang kelihatan untuk baca map ya. Betul. Karena kan mungkin zaman sekarang map di handphone udah lengkap, jadi nggak perlu pakai GPS yang Iya. khusus sendiri Khusus, gitu. betul. Oke. Gitu Terus sih. ada apa lagi nih, Bro? Nah, selanjutnya nih mungkin tapi nggak semua orang pakai, tapi gue bisa menyarankan kalian mungkin perlu bawa balaklava. Balaklava ya, Yang kayak gini, ya. balaklava. Oke. Ini yang buat di tutupan kepala yang cuma kelihatan mata doang ya. Nah, fungsinya apa sih ketika kita pakai balaklava? Sebenarnya tuh fungsinya itu dia pertama buat keluar masuk helm lebih gampang. Oh, Karena kan jadi oke. gampang lah ya buat masukinnya. Ketika keringetan jadi nggak lebih keset gitu Nah, ya. itu juga salah satunya. Kalau biasa kan ada orang yang tipenya tuh kalau lagi touring atau lagi jalan tuh gampang keringetan lah Iya, ya, gampang basah. betul. Nah, balaklava itu dia berguna supaya nggak langsung masuk kena ke busa helm. Oh. Karena biasa kalau misalnya kalian nggak pakai balaklava nih, terus langsung keringetannya ke busa helm, nanti berapa hari kemudian kalau kalian pakai tuh helm kalian, pasti lumayan gatel tuh. Oke. Dan Lumayan apek gatel. tuh ya. Iya. Model-model yang ini. Apek. Nah, mungkin pakai balaklava bisa meminimalisir lah ya, supaya Oke. nggak terlalu cepat Karena apek ini lah. lebih gampang dicuci gitu ya. Betul. Tiap kali touring. Betul. Berarti mungkin harus punya beberapa ya ketika Iya. kita berangkat touring ya. Iya, emang harus bawa sih 2 lah minimal Oke. gitu. Buat ganti-ganti gitu. Buat ganti-ganti. Terus next. Nah, selanjutnya tuh gue saranin banget kalian bawa ini. Ini adalah Liquimoli Visor Cleaner. Oke. Ini tuh penting banget, sama kalian paling nggak bawa satu lap microfiber itu buat ngebersihin visor kalian. Oke. Karena buat gua kalau touring itu vision itu tetap harus bersih. Oke, Helm. itu utama banget ya. Itu utama. Ya. Jangan sampai lu touring tapi kaca lu kotor gitu loh, itu malah ganggu pandangan. Ya. Hmm. Karena sebenarnya kenapa harus dibersihin pakai ini, nggak pakai air atau pakai apa gitu? Karena ini emang cairan khusus buat visor. Jadi dia nggak apa ya, nggak bikin baret lah ya. Dia tuh gampang ngebersihinnya gitu. Oke. Jadi kalau ada noda-noda yang kayak bekas cipratan depan tuh, kalau Iya. dari cipratan motor depan, Apalagi kan habis hujan-hujan gitu, Betul. biasanya kotor nyiprat dari mobil-mobil depan betul. gitu Nah, kan. itu pakai ini tuh hilangnya tuh gampang, lebih gampang Oke. lah. Gitu. Jadi pandangan tetap bisa clear, nggak ngeganggu Betul. nanti bikin bayangan-bayangan yang mungkin malah jadi pusing ya ketika visor itu kotor. Jadi kayaknya penting juga nih, nanti bakal kita ambil. Iya, dan mungkin juga ada misalnya ada teman yang nggak sengaja suka megang visor kan? Nah, itu nyebelin Itu. banget, itu nyebelin banget. Itu dia. Helmnya bagus ya. Dipegang-pegang Tapi gitu. dipegang-pegang. Nah, itu makanya Iya. ada cairan ini bawa juga. Ya udah. Kayak harus gitu. ditaruh di motor ya, Harus kayak sih gini kalau ya. buat touring. Oke. Oke nih. Next. Next nih yang terakhir nih udah kelihatan di belakang sini nih. Menurut gue ini penting, jas hujan. Oh, bukan buat tukang parkir gitu ya? Bukan. bukan buat tukang parkir. Walaupun ini warnanya sih Iya, iya. ngejreng banget ya. Sering banget. Nah, Tapi ini menurut gue penting sih buat jas hujan. Karena mungkin kita di daerah-daerah tropis, apalagi bulan-bulan ini, lagi sering banget hujan ya. Iya, betul. Dan jas hujannya bakal kepake Bakal banget. pakai. Nah, mungkin kan kalau ada, mungkin nggak semua teman-teman punya yang jaket waterproof lah ya, atau celana Ya. waterproof. Nah, ini tuh penting banget kalian bawa sih jas hujan. Mungkin nggak pengen terlalu berat-berat kayak jaket Ya. yang tadi gitu kan, Ah. atau jaket yang kalian udah punya sekarang, tinggal tambahin jas hujan hujan. aja. Betul. Kebetulan nih dari Brand Taichi. Taichi. Oke, pasti udah teruji banget ya. Teruji lah. Karena ini dalamnya ada velcro-nya ada juga nih. velcro-nya lagi, jadi biar nggak airnya makin aman makin banget. nggak masuk lah ya. Gitu. Oh, udah dilipat lagi, terus ditutup velcro. Jadi pastinya aman, Ya. nggak bikin daleman kalian basah. Betul. Oke, kayaknya gue udah menyimpulkan nih. Habis ini gue akan beli barangnya apa aja. Yes. Habis ini kita check out yuk barangnya. Thank you Asik. banget nih bro. Siap, thank you, udah Mas. bantuin gue buat milih, Sama-sama. buat persiapan touring gue kali ini. Nah, buat teman-teman yang pengen ngecek nih, bisa mampir kemana nih? Udah pasti kita bisa mampir ke RC Motor Garage Jakarta, Bandung, dan Gading Serpong. Banyak banget ya. Ada tokonya 3. ya. Nanti alamatnya kita akan taruh di description box. Jadi Betul. buat teman-teman yang lihat, mungkin tadi yang kita tampilkan di sini masih beberapa doang karena kebetulan untuk touring nih. Yes. Karena di sini nanti kalian lihat banyak banget helm-helm dari sport kayak gini, di sini-sini ya. Yes. Ada dari Arai, dari brand-brand lain banyak lah ya. juga banyak banget. Jadi ada buat sport, buat touring, buat apalagi klasik. Klasik. Juga tadi Klasik ada juga. ya. Ada. Jadi lengkap banget, kalian tinggal main aja langsung ke toko-tokonya RC. Yoi. Thank you banget bro. Siap. Thank you. Nah, akhirnya gue sudah menentukan nih aparel yang akan gue pakai untuk touring. Udah lengkap banget dari helm, akhirnya kayaknya gue memutuskan untuk ambil yang tipe modular.
karena ini bakal memudahkan banget ketika nanti gue touring, ketika mungkin nanti kita berhenti pengen minum, kayak gue bakal pakai yang sistemnya modular kayak gini. Nah, untuk ke bagian jaket, gue akhirnya memutuskan untuk pilih yang model casual, karena gue nggak pengen jaket yang terlalu berat-berat banget. Ini juga masih bisa gue pakai harian, protektornya juga sama, tetap ada di bahu, siku, dan di bagian punggung. Celananya juga akhirnya gue milih yang jeans, karena ini juga bisa dipakai nih buat jalan-jalan, jadi enak juga. Dan nggak lupa jas hujan, karena penting. Kita lagi banyak musim hujan gini, jadi udah gampang banget. Nah, lanjut ke bagian sepatu. Sepatu juga akhirnya gue pilih yang casual, karena yang model casual ini, yang kayak tadi kita bilang, kita mau jalan-jalan untuk pakai harian pun masih bisa. Nah, untuk bagian glove, gue akhirnya milih 2 tipe, oke, dua-duanya, karena kayaknya ini enak banget ketika ke tempat-tempat yang dingin, karena di motor gue kebetulan nggak ada pemanas yang ada di hand gripnya. Jadi ini bakal enak banget kalau pergi ke tempat-tempat dingin. Tapi kalau cuacanya lagi panas, kayak gue bakal pakai yang bahannya mesh ini. Jadi kebetulan ada 2, jadi misalnya nanti pas lagi hujan, gue bakal ganti sarung tangan. Dan balaklava juga gue ngambil 2 untuk ganti-ganti, jadi biar nggak keringetan. Walaupun ini juga kebuka ya, tapi pasti akan keringetan karena kita bakal pakai di waktu yang agak cukup lama. Di helm juga nanti gue akan pasangin Sena 10C. Ini adalah intercom dari Sena yang sudah ada kameranya juga. Jadi sekalian nih, gue bisa connect dengan teman-teman gue nanti pas touring, dan di sini juga ada kamera, jadi ngerekam juga gimana perjalanan gue. Dan di sini juga ada X-Guard, nanti gue akan pasang di motor gue, karena di sini ini kita bisa buat masang, jadi buat ngeliat nanti GPS jalannya kemana, jadi nggak takut nyasar lagi. Dan nggak lupa terakhir adalah visor cleaner dan microfiber. Karena ini penting banget ketika nanti mungkin akan ada nabrak serangga kek, atau kecipratan macem-macem ketika di jalan touring, kita nggak akan tahu. Gue memastikan bahwa visor gue akan tetap bersih. Dan itu semua yang gue persiapkan untuk touring gue ke depan di tahun ini. Thank you banget buat RC Moto Garage Jakarta nih yang sudah boleh gue mampir ke sini, dan tadi dibantuin banget untuk milih semua aparel yang gue persiapkan untuk touring di tahun ini. So, buat teman-teman yang pengen mampir, langsung aja mampir di toko-tokonya RC Moto Garage. Nanti akan gue taruh di deskripsi di bawah. And always safe ride!